Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lestiorni. Saya anggota kelompok KKN dari AB7516E. Saya dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan salah satu program kerja kelompok kami, yaitu edukasi akuntansi sederhana untuk UMKM. Yang pertama, apa itu akuntansi? Akuntansi merupakan sistem yang mengelola masukan berupa data operasi dan data keuangan untuk menghasilkan keluaran berupa informasi keuangan yang dibutuhkan pemakai. Lalu yang selanjutnya, apa peran akuntansi bagi UMKM? Tentunya akan membantu menghindari kesalahan pengelolaan dana. Kemudian akan meningkatkan akses UMKM ke lembaga kredit formal seperti perbankan, koperasi, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya, apakah keuntungan menggunakan akuntansi? Di sini ada beberapa. Yang pertama, akan menampilkan hasil kinerja UMKM. Apakah dalam suatu periode itu akan mengalami kenaikan atau penurunan. Kemudian yang kedua, informasi posisi dana UMKM. Dengan menggunakan akuntansi, maka akan terlihat jelas secara real time berapa dana UMKM dan posisinya apakah dalam kondisi baik atau buruk. Kemudian yang ketiga, informasi perubahan modal pemilik. Kemudian yang keempat, informasi pemasukan dan pengeluaran kas. Dengan sistem akuntansi, maka adanya pemasukan dan pengeluaran kas dicatat dengan baik. Oleh karena itu, akan terstruktur dari setiap tanggalnya. Kemudian, informasi perencanaan, dan yang terakhir, informasi besaran biaya. Jadi, dengan akuntansi, maka biaya-biaya yang kita keluarkan dalam UMKM akan terlihat jelas rekapitulasinya di sana. Lalu, yang selanjutnya ada persamaan dasar akuntansi dengan rumusnya harta sama dengan hutang plus modal. Yang pertama yaitu harta. Harta merupakan sumber dana yang dimiliki oleh perusahaan atau UMKM yang dapat digunakan dalam kelancaran produksi, pertukaran, dan konsumsi. Kemudian yang kedua ada hutang. Hutang yaitu klaim atas harta tertentu atau bentuk usaha sederhana. Kewajiban UMKM adalah hutang. Lalu yang ketiga, modal pemilik, yaitu klaim atas semua harta yang dimiliki oleh perusahaan atau UMKM, yang dihitung dengan cara total harta dikurangin hutang. Jadi secara keseluruhan, harta berasal dari dua sumber, bisa berasal dari orang lain, yaitu melalui hutang, atau modal sendiri atau uang sendiri yang disebut dengan modal pemilik. Kemudian pencatatan transaksi bisnis, yaitu kejadian ekonomis yang menyebabkan perubahan pada harta atau hutang dan atau modal. Semua transaksi bisnis UMKM akan otomatis berpengaruh pada perubahan ketiga unsur persamaan dasar akuntansi, yaitu harta, hutang, dan modal. Kemudian siklus pencatatan transaksi bisnis. Yang pertama, transaksi yang terjadi di UMKM akan dicatat dalam dokumen sumber, seperti faktur penjualan, faktur pembelian. Kemudian, transaksi yang terjadi dalam suatu periode dicatat menurut urutan kejadiannya dalam sebuah buku. Kemudian yang ketiga, membuat jurnal atau memindahkan catatan ke dalam kelompok akun-akun yang disebut dengan buku besar. Kemudian yang terakhir, menyiapkan daftar semua akun dan saldonya, atau yang sering disebut dengan neraca saldo. Jenis buku laporan transaksi keuangan. Yang pertama ada buku kas. Untuk formatnya seperti nomor, tanggal, uraian, pemasukan, pengeluaran, dan saldo. Buku kas ini berisi transaksi yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran uang kas yang dimiliki oleh UMKM. Kemudian yang kedua yaitu buku pembelian tunai, yaitu setiap transaksi dicatat dalam buku ini.
Untuk pembelian non-tunai atau hutang, maka terdapat format tersendiri. Yang selanjutnya, buku pembelian kredit, yaitu berisi transaksi atau kegiatan pembelian barang non-tunai atau kredit yang dilakukan oleh UMKM. Yang selanjutnya ada buku penjualan tunai, formatnya seperti tanggal, nama usaha, jumlah barangnya berapa, harga jual persatuannya berapa, sehingga diperoleh jumlah totalnya berapa. Buku penjualan tunai ini berisi semua transaksi penjualan barang UMKM yang tunai atau langsung menerima uang kas. Lalu, yang selanjutnya ada buku penjualan kredit, yaitu buku yang berisi transaksi kegiatan penjualan barang non-tunai atau kredit yang dilakukan oleh UMKM. Lalu yang selanjutnya ada buku utang. Buku utang ini adalah buku yang berisi transaksi yang mengakibatkan perubahan utang UMKM atau buku utang ini berisi semua transaksi yang mengakibatkan perubahan utang UMKM. Maka setiap utang yang dimiliki oleh UMKM wajib dicatat dalam buku utang ini. Lalu selanjutnya ada laporan keuangan sederhana, ada 4 macam. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu berisi informasi mengenai pendapatan yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Jadi dalam laporan laba rugi ini akan diperoleh laba atau rugi dengan membandingkan total pendapatan dan biaya dalam periode tertentu. Yang selanjutnya ada laporan perubahan modal, yaitu laporan yang menginformasikan keadaan modal awal UMKM dengan laba atau rugi. Lalu yang selanjutnya ada laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan ini berisi mengenai keseluruhan harta lancar dan harta tetap, serta semua hutang dan modal pemilik UMKM yang dibuat dalam periode tertentu. Lalu yang terakhir ada laporan arus kas. Laporan keuangan yang menunjukkan aliran uang masuk dan keluar dalam periode tertentu. Sekian pemaparan dari edukasi akuntansi sederhana untuk UMKM. Semoga bermanfaat. Terima kasih.